Mari Positive People. Perjalanan dari Jakarta ke Gunung Sitolinias. Dan kemudian setelah itu kami harus melewati jalan darat sekitar 3,5 jam. Dan sampai di satu tempat di mana tidak bisa lagi mobil berjalan. Dan saat ini kita harus jalan kaki kira-kira 30 menit sampai 40 menit. Kami sedang mencoba merasakan apa yang anak-anak Nias rasakan tiap hari. Mereka harus jalan kaki berjam-jam untuk menimba ilmu. Kami sedang menyusuri hutan menuju ke sekolah yang diadopsi Tangan Pengharapan. Jadi ini salah satu feeding and learning center kami, namanya Lolo Moyo Samiri. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada friends and partner Tangan Pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur bagi masa depan mereka. Live a better life. Nama lengkap saya Sardiantina. Saya lahir pada tanggal 9 Januari 2003. Saat ini saya bersekolah di SMP Kristen Waerame, duduk di kelas 3 SMP. Setiap hari saya ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah saya ke sekolah 5 km. Pulang sekolah, saya membantu mama mengurus rumah, mencuci piring, cuci baju, masak nasi, timba air, dan juga mengurus ternak babi. Saya adalah salah satu murid di Feeding and Learning Center Tanah Kapu. Di Feeding and Learning Center Tanah Kapu, saya bisa berkumpul dan belajar bersama-sama dengan teman saya yang lain. Saya bisa mengingat kembali pelajaran yang saya dapatkan dari sekolah saya. Saya bergabung di Feeding and Learning Center, di mana di kelas 1 SMP saya mendapat peringkat 2, di kelas 2 SMP saya juga mendapat peringkat kedua. Saya juga senang sekali bergabung di Feeding and Learning Center karena bisa membantu kami makan makanan bergizi pemberian Yayasan Tangan Pengharapan. Terima kasih Bapak Ibu donatur karena sudah membantu kami di Feeding and Learning Center Tanah Kapu. Terima kasih kepada para donatur yang tetap setia mendukung program Feeding and Learning yang berada di Center Tanah Kapu, Sumba Barat Daya.
helping people live a better life. Pedalaman ya pikirnya tidak sesusah di sini begitu. Rumah begini tapi tidak apa ya, seperti begini, kering, susah air. NTT itu masih bilang jauh dari layak begitu. Lihat dari gedung sekolah, kadang-kadang lihat sedih karena orang datang dari jauh, tapi masih semangat belajar. Datang kadang sepatu berdebu sampai di ujung rambut semua berdebu, baju, rok, celana berdebu semua. Jadi apa ya, kita mau bilang ini harus mandi bersih, tapi memang rute mereka jalan dari lihat keadaan sekolah, angin sedikit saja debu. Jadi mau bersih juga mau bagaimana caranya supaya bersih, apalagi kan anak-anak. Harus bersihkan kelas, sabuk kelas yang berdebu. Kadang-kadang kita belajar angin. Ini belum saya selama di sini belum hujan. Tapi katanya kalau hujan air masuk sampai di kelas-kelas, angin hujan merembes sampai di dalam kelas. Mudah-mudahan kalau hujan bisa ada gedek bisa tutup di kelas ini supaya jangan ada air yang masuk. Anak-anak sini antusias, mereka semangat belajarnya tinggi. Walaupun capek, tapi semangat sekali mereka belajar. Kalau kita tanya jawab cepat gitu. Hanya kekurangannya mereka kadang mereka merespon pakai bahasa daerah kalau gitu. Tapi kalau dari keaktifan mereka sangat aktif. Selama saya di sini walaupun jauh selalu hadir. Cuman berapa kali mereka alasannya karena bantu orang tua pilih asam untuk dijual. Kalau di sini kita tanya cita-citanya mau jadi apa? Mulai cerita-cerita profesi itu banyak. Ada yang jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter. Mereka belum tahu ternyata ada profesi seperti itu. Jadi kita cerita, kadang-kadang download video profesi, banyak yang profesi pramugari, kasih nonton, oh ternyata ada yang begini. Jadi mereka mulai bercita-cita gitu. Tidak sekedar hanya jadi guru, jadi petani, jadi suster, perawat itu saja. Jadi mudah-mudahan mereka bisa punya cita-cita yang tinggi. Kehadiran Wulan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi anak-anak di Dusun Lapinu, Sumba Timur. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pedalaman Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Napan Yaor itu sih awalnya kami dihubungi oleh guru SM3T pada awalnya. Awalnya saya sekedar survei aja, tapi begitu melihat saya langsung wah ini kalau benar-benar mau ditinggalkan memang anak-anak ini nggak ada lagi yang mengajar. Survei kedua kali saya pergi bawa bantuan dan diterima masyarakat. Akhirnya kami berusaha untuk datangkan guru ngajar di situ, meneruskan anak-anak ini supaya tetap belajar. Kita membuka pertama kali center di situ di Napan Yaor. Karena betul-betul anak-anak ini sudah sekitar 15-20 tahun tidak belajar. Nama saya Jenny, saya guru di Napan Yaor, Nabire, Papua. Saya sudah bertugas selama 2 tahun 10 bulan. Nah, Napan Yaor ketika kami pertama datang, masyarakat sangat tidak peduli dengan kita. Tidak peduli entah kita sakit atau apa, mereka tidak peduli. Kemudian anak-anak yang ke sekolah sangat sedikit, kadang cuma 3 orang satu kelas. Nah, kalau sekarang warga Napan Yaor tuh sudah sangat peduli ke kita guru-guru. Sedikit-sedikit mereka akan tanya kayu bakar habiskah atau kondisi kita bagaimana, mereka akan tanya. Mereka sudah sangat peduli. Jumlah anak yang ke sekolah semua sudah ke sekolah karena warga sudah saling mengingatkan pentingnya pendidikan.
Awal-awal mula-mula perubahan mereka itu mulai 4 bulan pertama. Di situ mulai berubah ketika anak-anak sudah mulai kenal huruf, bahkan mereka sudah mulai kenal suku kata. Nah, di situ masyarakat mulai peduli, dan ketika hari libur kami bukannya ke kota, malah kami bikin holiday school dengan anak-anak. Nah, itu yang membuat masyarakat mulai berubah di 4 bulan pertama. Kami lebih sering ikut mau mama. Jadi contoh kegiatan masyarakat Napan Yaur, pergi mencari kerang yang dibakau, pergi mengolah sagu secara tradisional, kami ikut, kami belajar bagaimana cara menggunakan. Jadi kami belajar menyesuaikan diri, seperti apa kondisi lingkungan di sana, itu yang kami lakukan. Nah, salah satu hal itulah yang kami ikut kegiatan masyarakat seperti itu yang membuat kami cepat sekali akrab dengan warga. Awalnya mereka sempat kaget juga, karena ternyata anaknya sudah bisa lancar baca, menghitung pun sangat bagus, dan membaca. Mereka kaget juga, oh ternyata betul-betul pendidikan seperti ini sangat berkembang, dan mereka tidak menyangka anaknya bisa seperti itu. Apa yang kami lakukan dengan rekan saya waktu itu, kami mengajar mereka tidak henti-henti. Bahkan setelah belajar pagi, mereka masih datang sore, bahkan sampai malam mereka setiap hari. Jadi kami kejar betul ketertinggalan itu. Bukan kami memaksa juga, cuma keinginan anak-anak sangat besar untuk belajar. Puji Tuhan sampai sekarang mereka masih tetap eksis untuk tetap belajar, dan masyarakat sangat mendukung penuh kegiatan yayasan di sana. Guru-guru dijaga baik di sana, tempat tinggal, transport dijaga baik oleh masyarakat di sana. Terima kasih untuk donatur yang sudah mendukung kami di Napan Yaur. Apa yang kita tabur sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adik-adik kami di pedalaman. Terima kasih, semoga apa yang kita kerjakan tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program feeding yang berada di Center Napan Yaur, Papua. Kiranya setiap anak bisa meraih mimpinya dan hidup lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus, dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus, atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan, tanggal 10 Mei 2020, pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Frankie Kuncoro, dan firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Pada hari Minggu depan, ibadah tanggal 10 Mei 2020, pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak dan Ibu sekeluarga dapat mempersiapkan roti atau biskuit sebagai perlambang tubuh Kristus dan anggur atau sirup atau teh sebagai perlambang darah Kristus. Bagi Anda yang diberkati melalui channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter Impact Community agar Anda juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja.
tanggal 28 April 2020 yang lalu, Yayasan Tahan Pengharapan telah menyalurkan kembali 650 paket sembako kepada supir angkot yang berada di 2 lokasi yang berbeda, yaitu Cilincing dan Rawamangun. Mulai dari kampanye diadakan, Tahan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.500 paket sembako dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 250 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Kampanye ini akan tetap dilaksanakan dengan memberikan minimal 500 paket setiap minggunya kepada mereka yang membutuhkan. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi partners dan donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tahan Pengharapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tahan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WhatsApp di 0811 977 7745. Pada tanggal 1 Mei dini hari, Tahan Pengharapan juga memberikan makanan siap saji kepada 325 tunawisma yang berada di seputar Tanah Abang. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Ya terus dari kontrakan aja. Oh, ya, berapa sejak bulan? lockdown. Sebulan lebih ya? Saya nggak bisa bayar kontrakan. Oh, tadinya kegiatannya apa Pak? Dagang jualan, kita dagang kopi. Oh, dagang kopi gitu. Ya, jadi kita target memang tunawisma yang tidak punya tempat tinggal. Tapi realita di lapangan banyak sekali supir angkot, pekerja informal, supir ojek, online ataupun konvensional, mereka juga nggak bisa pulang. Salah satu dari mereka biasanya bilang, kemarin itu mereka bilang, kalau kita pulang, kita nggak bawa uang, kita buang-buang bensin, kita mau makan apa. Jadi beberapa dari mereka terpaksa tidur di jalan, di motor, di dalam taksi, di dalam angkotnya. Jadi ini realita di lapangan. Kita nggak bisa cuma lihat orang tidur di pinggir jalan, tapi kita juga lihat the bigger picture. Masih banyak orang yang nggak bisa makan dan masih banyak orang yang susah. Jadi kita akan terus bergerak. Bang, kemarin bilang terakhir ngekos di seberang sana. Iya. Itu di daerah mana? Ciliwung. Terus keluar bulan kemarin kan? Karena nggak bisa bayar sewa. Itu per bulan berapa? 600 satu kamar. Iya. Sebelumnya kan narik angkot ya? Iya. Kalau banyak dulu kerja apa kalau boleh tanya? Kerja di toko. Sekarang udah nggak kerja lagi. Terakhir kerja kapan? Baru bulan kemarin. Karena ditutup semua kan, disuruh ditutup semua. Iya. Ya udah akhirnya stop juga. Terus udah gitu kan aku juga kurang agak sehat. Iya. Gitu. Jadi kesehatan aku menurun. Jadi penghasilan sekarang ini dari suami doang. dari suami aja. Narik angkot. Sehari dapat berapa, Mas? Iya, nggak tentu. Kemarin kan bilang dulu 150, sekarang cuma dapat 20 aja, alhamdulillah ya. Iya, bisa buat makan aja udah bersyukur. Kalian tinggal berdua, nggak ada keluarga sama sekali di sini? Nggak ada. Karena kan semua doang. Saya nggak ada sama sekali. Ini anak pertama berarti, calon anak pertama. Selamat bergabung kembali bersama kami di Impact Community. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Saya percaya Anda sudah menunggu juga di rumah. Mari panggil anggota keluarga yang mungkin masih di kamar untuk segera siap-siap. Siapkan hati Anda untuk menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Saya percaya hadirat Tuhan akan menjamah kita semua. Enjoy the service. Sungguh Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan keselamatan kami, sebab Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Sebab itu kami memuji menyembah Engkau lewat setiap hidup yang kami miliki. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, suling denganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu, kami bersyukur. Senyawa seperti-Mu, sebab kasih-Mu besar. Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, Tuhan. Kau juru selamatku. Terima kasih Yesus.
Mari sama-sama pujikan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, sungguh besar, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu sampai sejauh ini. Kami menyadari semua ini karena kebaikan dan anugerah-Mu semata-mata. Dan kami memohon supaya Tuhan terus menyertai kami ke depan dalam hari-hari yang kami jalani, sekalipun penuh dengan tantangan. Bicara melalui firman-Mu, ada nilai tambah. Melalui firman-Mu iman kami dikuatkan. Melalui firman-Mu bahkan kami boleh disegarkan kembali. Demi nama Yesus kita semua siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan kembali pengajaran khotbah yang minggu lalu tentang menjadi kuat di dalam Tuhan. Tapi saat ini saya nyampaikan dengan topik menjadi semangat dalam Tuhan. Orang yang semangat, dia akan bertahan dalam penderitaannya. Bukan cuma itu, orang yang semangat dia akan terus bergerak maju. Orang yang semangat adalah orang yang nothing menjadi something. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya minus jadi surplus. Orang yang semangat adalah orang yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya. Tidak dibutuhkan kepintaran bagi orang yang semangat. Tidak dibutuhkan kekayaan bagi seorang semangat. Tapi dibutuhkan antusias. Dibutuhkan energi atau passion untuk bisa meraihnya. Dalam kondisi seperti ini memang sedang membunuh semangat banyak orang. Sedang membuat orang jadi pesimis dengan adanya gelombang kedua dari virus corona yang lebih membahayakan, yaitu resesi dan kelaparan. Di mana hari-hari ini kita mendengar berita bahwa bisnis sedang mengalami keterpurukan, bisnis hotel sedang dijual di mana-mana. Bahkan kita lihat juga bisnis travel airlines, Lufthansa, penerbangan di Jerman setiap 1 jam rugi 1 juta euro. Luar biasa. Sepertinya kita bisa melihat bahwa bioskop-bioskop juga tutup, mall tutup, retail juga tutup. Bahkan kemarin H&M juga Zara telah menutup 4.000 outlet mereka. Toko elektronik, properti, bahkan juga meeting, insentif, convention, exhibition juga sedang mengalami keterpurukan. Penyewaan kantor, restoran hanya cuma bisa melayani take away, nggak bisa melayani dine in. Bukan cuma itu yang terjadi. Bahkan kita bisa melihat sekarang ini kelaparan sedang melanda beberapa bagian area, bukan cuma di luar dunia, tapi juga di Indonesia. Sekarang kita lihat sebuah data yang menuliskan bahwa tanggal 22 April 2020, COVID-19 pandemik berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan. Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka mengalami kelaparan, akan meninggal dunia. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri.
Baru-baru ini, pada tanggal yang sama 22 April 2020, 2 anak kakak beradik di Gelembang, Muara Enim, Sumatera Selatan, kelaparan meminta nasi kepada aparat. Saat ditemui aparat, salah seorang warga tampak terkulai lemas di atas ranjang. Tubuhnya tanpa lemak, kurus kering hingga terlihat tulang. Pemandangan ini, foto ini, bukan foto 10 tahun yang lalu, tapi foto ini adalah foto baru-baru belakangan ini. Terjadi kelaparan di mana-mana. Inilah membuat orang akhirnya nggak lagi bersemangat dalam kehidupan ini. Mari kita lihat firman Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa memikul masa-masa sukar yang kita sedang hadapi. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang menarik di sini, orang yang semangat dapat memikul, dapat menanggung penderitaan, dapat menanggung kekurangan, dapat menanggung krisis yang melanda. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Berarti kita bisa lihat di sini, orang yang bersemangat pasti bertahan, orang yang semangat pasti bisa tetap bergerak, orang yang semangat pasti bisa terus melewati masa-masa krisis. Bahkan terjemahan lain, terjemahan dalam bahasa Indonesia versi mudah dibaca, pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan orang yang tidak bersemangat. Rupanya orang yang bersemangat akan sembuh dari penyakit corona. Orang yang semangat bisa sembuh dari batuk flu. Orang yang semangat bisa sembuh dari krisis keuangannya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini orang terus berjuang untuk bisa mendapatkan obat yang manjur. Tapi saya beritahu, kalau Anda bisa dapat obat yang manjur sekalipun, tapi kalau hatimu penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan, Anda boleh sembuh, tapi penyakit yang lain akan datang kembali. Namun sebaliknya, sekalipun Anda mungkin hari ini belum bisa dapatkan obat yang paling manjur, tapi kalau hatimu penuh dengan sukacita, hatimu semangat, hatimu bergembira, maka ada kemungkinan besar penyakit yang ada dalam dirimu, WCWS pasti bablas. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita semangat dalam Tuhan. Yang pertama, untuk semangat dalam Tuhan, semangat akan kebenaran. Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata orang yang lapar dan haus akan kebenaran artinya begini, mencari kebenaran dengan amat sangat. Nafsu akan kebenaran, mengejar akan kebenaran dengan amat sangat. Orang kalau lapar mungkin masih bisa bertahan, tapi orang kalau haus, gak mungkin bisa bertahan. Orang kalau udah haus, orang kalau udah lapar, dia akan segera keluar. Seperti anak kecil tadi yang telah mengurung dirinya berhari-hari, akhirnya gak tahan, dia akhirnya keluar mau gak mau. Untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan air. Hal yang sama, kalau kita mau dipuaskan oleh kebenaran, kita harus punya rasa nafsu yang tinggi untuk mencari kebenaran. Mungkin pikiran kita negatif, hati kita negatif. Itu karena your input determine your output. Coba kita bikin balance. Masukkan juga kebenaran. Pelajari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka informasi-informasi yang negatif kita bisa seimbangkan dengan informasi kebenaran yang menyejukkan hati kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kitab Mazmur 119, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita membuat gelas yang kotor itu jadi bersih? Gampang, mudah, sederhana. Yang kita lakukan adalah kita isi dengan air yang bersih, maka gelas yang kotor akan keluar. Dengan kotorannya terjadi sirkulasi, dan kemudian yang tertinggal adalah gelas yang isinya adalah bersih. Berarti hal yang sama, bagaimana untuk membuat pikiran kita yang kotor jadi bersih, hati kita yang takut jadi bersih, jadi semangat, itu isi dengan firman Tuhan.
Mari kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sedang mengajarkan untuk kita jangan salah orientasi. Janganlah orientasi kita kepada penambahan, kekhawatiran. Tapi biar orientasi kita kepada kebenaran dan kerajaan. Kerajaan Allah sebuah kingdom di mana rakyatnya menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Kerajaan Allah sebuah kerajaan di mana rakyatnya menomorduakan kehendaknya dan menomorsatukan kehendak Tuhan. Ketika kita menomorduakan kepentingan kita dan menomorsatukan kepentingan Tuhan dan mencari kebenaran, maka berkat akan mengikuti atau jadi satu paket. Sama seperti kita beli mobil sedan, hadiah payung. Nggak mungkin beli payung dapat hadiah mobil sedan. Sama halnya. Hidup nyaman nggak perlu kita cari. Berkat, promosi tidak perlu kita cari. Karena itu pasti mengikuti kalau kita mengutamakan kebenaran. Your choice determine your future. Perbuatan Anda akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau Anda hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari keputusanmu di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak mau keadaan makin terjepit. Yang kita perlu lakukan adalah lakukan kebenaran. Gak ada orang yang hebat atau kebal dengan dosa. Ada 5 orang hebat dalam Alkitab, 5 jatuh. Yang pertama, the most holy person in the Bible. His name is Adam. Dia jatuh dalam dosa. Orang paling suci di dunia ini bernama Adam bisa jatuh. Yang kedua, the most strongest guy in the Bible. His name is Simpson. Dia bisa jatuh dalam dosa. Orang paling kuat bernama Simpson juga bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga, the most richest man in the Bible. His name is Salomo. Bisa jatuh juga dalam dosa. Orang paling kaya bernama Salomo bisa jatuh juga dalam dosa. Yang keempat, the most wiser guy in the Bible. His name is Salomo. Juga jatuh dalam dosa. Orang paling cendekiawan, paling bijaksana bernama Salomo juga bisa jatuh. Yang kelima, the most spiritual guy in the Bible. His name is David. Dia juga jatuh dalam dosa. Orang yang paling rohani bernama Daud bisa jatuh juga dalam dosa. Bayangkan, yang tersuci bisa jatuh, yang terkuat bisa jatuh, yang terkaya bisa jatuh, yang terpintar cendekiawan bisa jatuh, yang paling rohani bisa jatuh, apalagi kita. Adakah di antara kita lebih kuat dari Simpson? Tunjukkan kebolehanmu. Nah, bayangkan, yang kuat, yang pintar, yang bijaksana, yang rohani bisa jatuh, apalagi kita. Itu sebab penting di sini untuk kita terus hidupi kebenaran, untuk jangan bermain-main dengan api. Dan ini apa yang mereka lakukan menentukan masa depan mereka. Adam yang udah biasa tinggal di Taman Eden, tidak pernah mengalami sakit penyakit, tidak pernah mengalami kekurangan. Begitu dia jatuh dalam dosa, dari hidup di luar Taman Eden, pertama kali dia mengalami sakit penyakit. Dia mengalami yang namanya kekurangan, yang sebelumnya nggak pernah mengalami. Your choice determine your future. Simpson adalah orang yang paling powerful. Ketika dikeroyok satu bangsa Filistin, dia menyerang dengan rahang keledai. Semuanya satu bangsa mati, seorang diri ditaklukkan oleh Simpson. Tapi begitu dia bermain-main dengan api, Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Sudah diberitahu sama Tuhan jangan punya banyak istri. Akhirnya dia melanggar firman Tuhan dan diambil istri-istri dari negara-negara lain. Akhirnya menyeret Salomo pada penyembahan berhala. Akhirnya Salomo yang kaya, kerajaannya terpecah dua. Raja Daud adalah seorang raja yang selalu mengejar-ngejar musuh. Hidupnya selalu berkemenangan. Hidupnya selalu memberikan tumpangan bagi banyak orang. Tapi begitu dia bermain-main dengan api, dia akhirnya dikejar-kejar oleh anaknya sendiri dan dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan minta tolong sana sini. Bapak, ibu, sahabat saya, hidup ini sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebab mari kita jauhi medan dosa. Jangan bermain-main dengan api. Yang kedua, bagaimana untuk kita semangat dalam Tuhan? Semangat akan hadiratnya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah meraja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yang menarik di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sabar menunggu Tuhan, orang yang sabar mencari Tuhan, dia mendapat semangat kekuatan yang baru.
dianalogikan seperti Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Raja Wali satu hewan yang gak pernah mundur terhadap badai atau terhadap tantangan. Ketika Raja Wali menghadapi badai, yang dilakukan Raja Wali adalah dia tidak balik kucing. Kalau dia balik kucing, dia tidak pernah sampai tujuan. Raja Wali kalau menghadapi masalah, dia nggak balik arah. Kalau dia balik arah, dia akan mati kelaparan. Yang dia lakukan oleh Raja Wali ketika berhadapan dengan badai, yaitu dia hadapi. Dan waktu dia menghadapi badai, dia tergoncangkan, dia pusing. Tapi dia lakukan, dia mengepakkan sayapnya dan menaikkan altitude-nya dan mengendarai badai. Hal yang sama ketika kita menantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan dalam menghadapi tantangan sesulit ini. Wow, luar biasa, berarti tantangan boleh welcome. Pasti kita akan sanggup melewatinya. Dikatakan mereka seumpama pelari yang tidak menjadi lesu. Orang yang jalan kaki tidak menjadi lelah. Sekarang pelari mana yang gak pernah lesu? Pejalan kaki mana yang tidak pernah lelah? Tapi orang yang menantikan Tuhan akan mengalami kesegaran senantiasa. Kalau dia mengalami burnout, disebabkan karena orang itu tidak menantikan Tuhan. Luar biasa. Dan ini yang menarik. Your nearness determine your likeness. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Kalau kita ini dekat sama orang Chinese, maka tanpa kita sadari, kita akan gaya bicara kita, gaya kita bersikap akan mirip seperti mereka. Mungkin kita akan mulai belajar bahasa mereka, kita mulai enjoy menikmati makanan mereka, kita mulai mengerti budaya mereka. Kalau kita bergaul dengan orang timur, maka bahasa kita akan seperti bahasa timur, jok-jok atau bercanda kita akan bercanda seperti orang timur. Seperti saya ini dari Jakarta, lahir besar Jakarta. Tapi karena saya sering ke timur, orang-orang berpikir bahwa saya berasal dari timur. Kedekatanmu akan menentukan keserupaanmu. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita serupa dengan Dia. Untuk jadi serupa dengan Tuhan tuh gak usah ngotot, gak usah ngoyo. Ambil luangkan waktu kita yang terbaik di pagi hari. Serang jadwal padatmu di siang hari, di malam hari, untuk selalu mencari Dia, menyembah Dia. Maka secara otomatis karakter Tuhan akan pindah, akan transfer di dalam dirimu. Sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri semakin berlimpah-limpah. Bukan cuma itu. Bukan cuma kita mirip Tuhan secara karakter, tapi kita juga mirip Tuhan secara kuasa. Hari-hari ini kalau kita mau berjalan dalam mujizat Tuhan, tentu kita harus bersemangat akan hadirat-Nya. Kita akan merasakan bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia, butuh kuasa Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Kita akan berjalan mujizat dan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa semangat? Itu semangat untuk berinovasi. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata untuk kita bisa beat kemampuan kita yang kemarin. Untuk kita jangan sama lagi dengan yang kemarin. Jangan sama lagi dengan dunia punya pola pikir. Kita perlu upgrade. Inovasi adalah alat pembunuh kebosanan dalam kehidupan kita. Kreativitas adalah alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Kenapa kita mulai bosan? Karena gak ada lagi inovasi. Coba sesuatu yang baru, sesuatu yang selalu membuat kita bergairah. Nah, untuk kita bisa semangat menjalankan kehidupan ini, kita perlu berinovasi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam usaha, dalam pelayanan, sehingga ini membuat kita bergairah. Nah, untuk kita berinovasi, simpel sederhana aja. Kita bisa minta hikmat dari Tuhan. Kalau seandainya Anda masih belum bisa dapatkan dari Tuhan, simpel sederhana, Anda bergaul dengan orang-orang yang berinovasi. Your friends determine your future. Persahabatan Anda menentukan masa depan Anda.
Persahabatan kreatif, masa depan kreatif. Persahabatan monoton, masa depan monoton. Persahabatan positif, masa depan positif. Persahabatan negatif, masa depan negatif. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik buruk bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak kebiasaan kita. Justru kadang-kadang problem membentuk kebiasaan kita. Yang merusak kebiasaan kita adalah pergaulan yang buruk. Salah. Yang jadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya sekarang itu negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin obesitas, kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, kalau hari ini kita gak lagi capek target, kalau hari ini kita kesulitan untuk berubah, kalau hari ini kita gak lagi bisa menjadi pembawa damai, saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya kalau hari ini perkataanmu membangun, kalau hari ini kau makin sehat, kalau hari ini kau bisa saving, bisa membagi, kalau hari ini kau mencapai target, kalau hari ini makin kau kreatif, saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman positif. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dibimbing dan ditegur. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau dibimbing dan tidak mau ditegur. Itu sebabnya kalau Anda mau jadi orang yang kreatif, beranilah meninggalkan teman-temanmu yang lama, yang tidak produktif, dan belajarlah untuk terhisap dengan teman-temanmu yang produktif. Itu sebabnya yang penting kita lakukan adalah stay away people who still complain. Tinggalkan orang-orang yang suka komplain. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang suka komplain, Anda jadi orang yang sulit bersyukur. Kenapa kita susah bersyukur? Karena Anda dikelilingi sama orang yang suka komplain. Stay away people who still hating. Tinggalkan orang-orang yang selalu menyimpan pahit dan benci. Kenapa kita jadi orang yang gak bisa mengampuni? Karena kita kumpul dengan orang-orang yang pahit. Stay away people who still losing. Tinggalkan orang-orang yang gak pernah menang dalam hidupnya. Sekolah gagal, bangun usaha gagal, kerja gagal, bangun rumah tangga gagal. Orang ini adalah orang-orang yang gak pernah mau berjuang. Yang keempat, stay away people who still broken. Tinggalkan orang-orang yang pesimis dalam hidupnya. Stay people yang kelima, who still not making change. Tinggalkan orang-orang yang gak pernah mau berubah. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang pernah mau berubah, maka Anda gak akan pernah bisa berubah lebih baik, lebih sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang keenam, stay people who still living in the past. Tinggalkan orang-orang hidup di masa lalu. Kalau Anda bergaul dengan mereka, pengetahuanmu gak akan pernah bisa berkembang. Yang ketujuh, stay people who still making excuse. Tinggalkan orang-orang yang selalu bikin alasan. Kenapa Anda jadi orang yang gak pernah on time? Kenapa Anda kalau janji sama orang selalu terlambat? Karena Anda selalu kumpul dengan orang-orang yang making excuse, bikin alasan. Ketika kita berani meninggalkan orang-orang ini, maka kita akan jadi orang-orang yang berinovasi. Kita tahu, if you not innovate, you will be die. Tadi saya sebutkan bisnis-bisnis mengalami keterpurukan. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang sedang booming hari-hari ini seperti e-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service. Sebetulnya ada begitu banyak ide-ide yang kita bisa dapatkan asalkan kita mau inklusif. Jangan seperti katak dalam tempurung. Berani coba kontak temanmu. Yang keempat, kita belajar bagaimana untuk kita bisa tetap semangat. Semangatlah dalam menolong. Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Jadi yang keempat, bagaimana kita bisa tetap semangat dalam hidup ini. Jangan lupa, ketika kita menolong, maka kita sedang mengumpulkan api yang ada dalam diri kita. Karena menolong itu bagaikan api. Kebenaran, pujian penyembahan bagaikan minyak. Minyak gak ketemu api gak terjadi explosion. Tapi api gak ketemu minyak, tidak terjadi juga ledakan. Itu sebab mereka perlu bersama-sama. Artinya apa? Kita ini perlu bersatu dalam menolong yang lain. Yang menarik, yaitu baru beberapa hari yang lalu ada One Word Together at Home. Adalah konser musik online yang dilakukan oleh sekelompok musician dunia. Seperti Lady Gaga bergabung di sana, John Legend, seperti Celine Dion, kemudian juga Taylor Swift, Rolling Stone,
dan sebagainya. Mereka berkumpul bersama-sama untuk bikin konser di rumah mereka. Konser ini yang menarik menghasilkan atau menggalang dana sekitar 128 million US dollar atau sekitar 2 triliun untuk penanggulangan wabah COVID-19. Bayangkan orang dunia saja bisa bersatu untuk bikin konser galang dana. Dan dananya dipakai untuk menolong yang lain. Masakah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bersatu untuk menolong yang lain? Kita yang kuat wajib menolong yang lemah. Jadi jangan senang kalau kita kuat, senanglah kalau bisa menguatkan yang lain. Jangan puas kalau kita bahagia, puaslah kalau kita bisa membahagiakan yang lain. Yang menarik Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti kita bisa melihat ada dua hal yang membuat kita gak pernah lihat hasil. Ada dua hal yang kita gak pernah lihat perubahan. Yang pertama, kita lemah berbuat baik. Yang kedua, kita berhenti berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu harus mengandung dua sifat. Yang pertama, jangan berhenti, harus konsisten. Yang kedua, jangan lemah, antusias dan terus konsisten. Mungkin Anda berkata, Pak, saya ini aja udah gak terima gaji. Bagaimana saya bisa bayar perpuluhan? Well, kalau Anda gak terima gaji, oke, Anda gak bayar perpuluhan. Tapi jangan lupa untuk kita tetap bisa menolong. Jemaat di Makedonia adalah satu jemaat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengalami masalah banyak. Masalah besar. Bahkan hidup dalam kekurangan. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Karena jemaat Makedonia mengalami masalah yang besar, mengalami masalah yang banyak, bahkan hidup dalam kekurangan, tapi dia kaya dalam kemurahan. Yang terjadi, kasih karunia Tuhan menghujani jemaat Makedonia. Berarti jaminan untuk kita mengalami keamanan dalam finansial, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, kita masih bisa bantu orang. Ini yang men-trigger Tuhan untuk segera beranjak dari singgasananya, dari tahtanya, untuk segera mencurahkan kasih karunia buat kita semua. Dan yang menarik, ketika kita bermurah hati, kita akan beroleh kemurahan. Jadi kata murah hati itu artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepaskan kebaikan, mudah berbuat baik. Lawan daripada murah hati adalah mahal hati. Orang yang mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik, sukar mengampuni, sukar menaruh belas kasihan. Ketika kita mudah membagi, mudah mengerti, maka kita akan beroleh kemurahan. Kemurahan akan selalu mengikuti orang-orang yang murah hati. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami pada hari ini. Untuk kami jadi orang-orang bersemangat. Karena orang semangat, dia bisa mencapai targetnya. Orang yang semangat, dia bisa hidup dalam kebenaran. Orang yang semangat, dia bisa berjalan from glory to glory, success to success. Hari ini kami belajar untuk semangat akan kebenaran. Semangat akan hadirat Tuhan. Semangat untuk berinovasi dan semangat untuk menolong. Ketika kami melakukan keempat hal ini, maka hari-hari yang kami lalui, kami gak lagi khawatir sampai kapan masa COVID-19 ini berakhir. Yang kami tahu, kami akan lihat hal-hal besar yang akan kami kerjakan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang boleh dibukakan. Biar kiranya setiap kami boleh terus bersemangat dalam mengikut Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, materaikan firman-Mu agar ini jadi berkat bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari ini membutuhkan pekerjaan, mereka yang mungkin mengalami kekurangan. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memelihara mereka. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu pasti menyertai hidup mereka. Hamba-Mu berdoa agar jangan ada yang kelaparan Tuhan. Tapi mereka paling tidak masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, dan kesehatan mereka dipelihara Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, sembuhkan Tuhan mereka yang terjangkit COVID-19. Kami berdoa agar kiranya bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga minta perlindungan kuasa darah-Mu untuk setiap kami yang di rumah Tuhan. Agar kami tidak sakit dan juga anak-anak kami dilindungi Tuhan. Bapak, kami berdoa agar setiap keadaan yang kami
hadapi di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Pelihara Tuhan bangsa kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama dengan wakil dan seluruh kabinet kementerian. Berikan hikmat untuk bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan di dalam masa-masa COVID-19 ini. Kami berdoa agar Tuhan, semua yang terjadi di seluruh dunia ini Tuhan, dalam kontrol-Mu dan semuanya boleh reda. Terima kasih Bapa. Pemeliharaan-Mu sempurna buat anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Saya percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Berkati setiap dokter-dokter yang ada di garis depan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk mereka. Supaya mereka tidak terpapar virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Kiranya kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu dan keluargamu. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna. Kiranya Tuhan memberkati apa saja yang kau kerjakan. Kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Engkau tidak akan kekurangan, tapi engkau akan selalu berkelimpahan dalam segala kebajikan dan hidupmu jadi berkat. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama dengan Impact Community. Kami berdoa agar Tuhan memelihara hidup Anda semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Tanggal 28 April 2020 yang lalu, Yayasan Tahan Pengharapan telah menyalurkan kembali 650 paket sembako kepada supir angkot yang berada di dua lokasi yang berbeda, yaitu Cilincing dan Rawamangun. Mulai dari kampanye diadakan, Tahan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.500 paket sembako dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 250 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Kampanye ini akan tetap dilaksanakan dengan memberikan minimal 500 paket setiap minggunya kepada mereka yang membutuhkan. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi partners dan donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tahan Pengharapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code GoPay dan OVO atas nama Yayasan Tahan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WhatsApp di 0811 977 7745. Pada tanggal 1 Mei dini hari, Tahan Pengharapan juga memberikan makanan siap saji kepada 325 tunawisma yang berada di seputar Tanah Abang. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Ya terusin dari kontrakan aja. Oh, ya, berapa sejak bulan? lockdown. Sebulan lebih ya? Saya nggak bisa bayar kontrakan. Oh, tadinya kegiatannya apa Pak? Dagang jualan, kita dagang kopi. Oh, dagang kopi gitu. Ya, jadi kita target memang tunawisma yang tidak punya tempat tinggal. Tapi realita di lapangan banyak sekali supir angkot, pekerja informal, supir ojek, online ataupun konvensional, mereka juga nggak bisa pulang. Salah satu dari mereka biasanya bilang, kemarin itu mereka bilang, kalau kita pulang, kita nggak bawa uang, kita buang-buang bensin, kita mau makan apa. Jadi berapa dari mereka terpaksa tidur di jalan, di motor, di dalam taksi, di dalam angkotnya. Jadi ini realita di lapangan. Kita nggak bisa cuma lihat orang tidur di pinggir jalan,
tapi kita juga lihat the bigger picture. Masih banyak orang yang nggak bisa makan dan masih banyak orang yang susah. Jadi kita akan terus bergerak. Bang, kemarin bilang terakhir ngekos di seberang sana. Iya. Itu di daerah mana? Ciliwung. Ciliwung. Terus keluar bulan kemarin kan? Karena nggak bisa bayar sewa. Itu per bulan berapa? 600 satu kamar. Iya. Sebelumnya kan narik angkot ya? Iya. Kalau Mbaknya dulu kerja apa kalau boleh tanya? Kerja di toko. Sekarang udah nggak kerja lagi. Terakhir kerja kapan? Baru bulan kemarin. Karena ditutup semua kan, disuruh tutup semua. Iya. Ya udah akhirnya stop juga. Terus udah gitu kan aku juga kurang agak sehat. Iya. Gitu. Jadi kesehatan aku menurun. Jadi penghasilan sekarang ini dari suami doang. dari suami aja. Narik angkot. Sehari dapat berapa, Mas? Iya, nggak tentu. Kemarin kan bilang dulu 150, sekarang cuma dapat 20 aja, alhamdulillah ya. Iya, bisa buat makan aja udah bersyukur. Kalian tinggal berdua, nggak ada keluarga sama sekali di sini? Nggak ada. Anak semua doang. Saya nggak ada sama sekali. Ini anak pertama berarti, calon anak pertama. Helping people live a better life.